Juventus sukses memecahkan rekor pertahanan terbaik sepanjang sejarah mereka setelah tim asuhan Thiago Motta itu mengalahkan Lazio dengan skor akhir 1-0. Artinya, dengan kemenangan 1-0 ini membuat tim asuhan Thiago Motta itu hanya kebobolan sekali dari 8 pertandingan pertama Serie A musim ini. Hal itu melewati catatan pertahanan terbaik mereka sepanjang masa, yaitu kebobolan 2 gol setelah 8 laga. Sementara itu, satu-satunya gol yang masuk ke gawang Juve di pentas Serie A terjadi pada laga kontra Cagliari 2 pekan lalu ketika mereka ditahan dengan skor 1-1. Manchester United santer disebut akan memperkuat lini pertahanan musim depan. Satu di antara bek kiri yang kabarnya diinginkan MU adalah Alvaro Carreras. Sang bek merupakan pemain didikan Akademi The Red Devils yang baru dijual ke Benfica pada musim panas kemarin. Kini, manajer MU Erik ten Hag pun memberikan tanggapan terkait kabar timnya mendatangkan Carreras. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Ten Hag mengisyaratkan bahwa MU memang berminat untuk memulangkan sang pemain. Manajer asal Belanda itu menyebut jika MU selalu memantau perkembangan sang bek. Dia juga menyebut jika MU punya klausul buyback untuk memulangkan Carreras. Atletico Madrid paham bahwa pilarnya Samuel Lino ditaksir tim Premier League. Guna menjaga asa pilarnya hengkang, mereka siap memberikan kontrak baru bagi sang wingback untuk bertahan lebih lama di Metropolitano. Musim ini, ia sudah memainkan 9 laga di lintas kompetisi dan mendulang 1 assist bagi tim. Atleti yang belum mau kehilangan pilarnya siap menambah kontrak baru bagi sang pemain. Menurut laporan Estadio Deportivo, Los Rojiblancos siap duduk bersama dengan agen sang pemain guna membahas kontrak baru tersebut. Lazio mempertanyakan konsistensi kepemimpinan wasit Juan Lucas Hagi saat timnya kalah 0-1 dari Juventus. Kemenangan Juve di Allianz Stadium ditentukan oleh gol bunuh diri Mario Gila. Sementara Lazio sendiri sudah bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-24 akibat kartu merah Alessio Romagnoli. Hagi mengambil keputusan itu usai berdiskusi dengan wasit VAR dan mengecek tayangan ulang. Namun hal yang membuat Lazio murka adalah ada sejumlah potensi pelanggaran yang bisa berujung kartu untuk Juventus, namun tidak dicek lebih teliti oleh Hagi lewat VAR. Neymar Junior telah pulih dari cedera ligamen yang dideritanya setahun lalu. Ia pun siap kembali merumput bersama Al Hilal pekan depan. Musim lalu Neymar hanya turun 5 kali di seluruh ajang dan mencetak sebiji gol. Ia telah kembali berlatih sejak Juli, namun pada September lalu pelatih Al Hilal meredam segala isu bahwa ia akan segera kembali bermain. Meski begitu, nama Neymar sudah muncul dalam skuad Al Hilal yang akan bertanding menghadapi Al Ain di fase grup Liga Champions Asia. Al Hilal merupakan salah satu jagoan di Liga Champions Asia dengan raihan 4 gelar. Terakhir kali mereka menjuarai kompetisi tersebut pada tahun 2021. Rumah Douglas Luiz dan kekasihnya dirampok setelah sang gelandang membela Juventus dalam pertandingan melawan Lazio. Menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport, seorang pencuri berhasil masuk ke rumah Luiz. Sang pencuri mengambil sejumlah jam tangan dan perhiasan yang bernilai sekitar 500.000 euro. Menurut laporan tersebut, Luiz sedang makan malam setelah kemenangan Juventus atas Lazio dan langsung menelpon polisi ketika dia tiba di rumah. Ini bukan pertama kalinya pemain Juventus kemalingan di rumahnya, sebab hal yang sama juga pernah terjadi kepada Muiskin. Mason Greenwood berpotensi memperkuat timnas Jamaika andai dirinya ditepikan oleh timnas Inggris besutan Thomas Tuchel dalam laga-laga berikutnya. Pemain 23 tahun itu saat ini tengah tampil apik bersama Marseille pasca tinggalkan Manchester United musim panas kemarin. Sang pemain sudah mengoleksi 7 laga di Liga dan mendulang 5 gol serta 1 assist. Namun Greenwood juga masih belum mendapatkan kepercayaan membela timnas Inggris. Menurut laporan The Sun, sang pemain disebut ingin berbicara dengan Tuchel dan FA terkait potensi main lagi bersama timnas Inggris. Pilar Tottenham Hotspur Dejan Kulusevski resmi menyamai catatan gol Zlatan Ibrahimovic di Premier League. Baru-baru ini pemain Swedia tersebut mencetak gol ketika timnya menang 4-1 atas West Ham United. Catatan tersebut membuatnya mendulang 17 gol. Angka tersebut sama dengan torehan Zlatan Ibrahimovic yang pernah main di Premier League bersama Manchester United. Hanya ada 4 pemain Swedia yang mencetak gol lebih dari keduanya dalam daftar. Musim ini, Kulusevski sudah mendulang 11 laga di lintas kompetisi dan mengepak 2 gol serta 2 assist bagi tim. Inter Miami akan tampil di Piala Dunia Antar Klub 2025. Inter Miami lolos usai menjuarai musim reguler Major League Soccer. Piala Dunia Antar Klub 2025 akan digelar di Amerika Serikat pada 15 Juni hingga 3 Juli tahun depan.
Turnamen ini akan diikuti oleh 32 peserta. Lolosnya Inter Miami diumumkan oleh Presiden FIFA Gianni Infantino secara langsung usai Inter Miami menang 6-2 atas New England Revolution. Menurut laporan tersebut, jatah tuan rumah kemudian diberikan kepada Inter Miami setelah menjuarai musim reguler MLS. Pada prosesnya, Inter Miami juga memecahkan rekor poin di MLS. Real Madrid bertamu ke Celta Vigo dalam laga lanjutan Liga Spanyol. Madrid menang dengan skor akhir 2-1. Pada laga ini Luka Modric masuk sebagai pemain pengganti. Modric menggantikan Valverde di menit 63. Dilansir dari AP, Modric mencatatkan sejarah. Ia menjadi pemain tertua Real Madrid yang tampil di lapangan dengan usia 39 tahun dan 40 hari. Modric pun menjadi aktor kemenangan Real Madrid atas Celta Vigo. Dirinya melepas asis indah yang dengan cermat dituntaskan Vinicius untuk menjadi gol. Modric sudah mencapai musim terakhir kontraknya di Real Madrid. Menurut Carlo Ancelotti, Madrid sangat beruntung punya pemain seperti Modric. Saga masa depan Paul Pogba akhirnya menemukan kejelasan. Juventus mengonfirmasi akan berpisah dengan sang gelandang dalam waktu dekat ini. Kabar Pogba akan berpisah dengan Juventus dikonfirmasi langsung oleh Cristiano Giuntoli. Direktur Juventus itu memastikan bahwa Pogba tidak masuk dalam rencana timnya sehingga ia akan dilepas oleh Juventus. Menurut kabar yang beredar, Juventus dan agen Pogba saat ini sedang mendiskusikan pemutusan kontrak sang gelandang. Mereka menargetkan bahwa proses ini bisa segera kelar. Jika semuanya berjalan lancar, kontrak Pogba di Juventus akan berakhir pada Januari 2025 nanti. Dua rival sekota Manchester United dan Manchester City akan saling sikut untuk mendapatkan pelatih baru berkualitas pada tahun depan. Incaran utama MU untuk menjadi penerus Ten Hag musim depan adalah pelatih muda Ruben Amorim yang sukses besar di Liga Portugal bersama Sporting. Namun untuk memakai jasa Amorim, MU harus bersaing dengan City. Sebab ada kemungkinan Guardiola akan memilih pergi dari Etihad Stadium akhir musim nanti. Menurut jurnalis Christian Falk, MU pun bergerak cepat untuk mengalahkan City. Setan Merah sudah melakukan pendekatan dengan Amorim. Menurut laporan terbaru dari Vicahes, Barcelona dikabarkan tertarik untuk merekrut pemain RB Salzburg Karim Konate. Striker muda tersebut memiliki rekor gol yang mengesankan dan menjadikannya prospek yang menonjol bagi klub Katalan tersebut. RB Salzburg dilaporkan tengah mencari biaya transfer sekitar 35 juta euro untuk Konate. Harga ini tidak hanya mencerminkan potensinya, tetapi juga minat yang semakin besar dari beberapa klub terkemuka. Ketertarikan ini mungkin akan memaksa Barcelona untuk bertindak cepat guna memastikan mereka bisa mengamankan jasa talenta muda yang menjanjikan tersebut. PSG dilaporkan ingin memperkuat sisi kanan pertahanan mereka. Malo Gusto dari Chelsea dibidik untuk kembali mentas di Prancis. Musim ini peran sang pemain seakan tak tergantikan. Ia sudah mendulang 7 laga di lintas kompetisi dengan sumbangan 1 assist bagi Chelsea. Menurut laporan Vicahes, PSG tertarik mengamankannya kembali ke Prancis dan siap membuka penawaran. Namun The Blues enggan melepas pilarnya dengan harga murah. Sang pemain datang ke London Barat dengan mahar 30 juta euro. Chelsea disebut mau saja melepas sang pemain andai ada tawaran tak kurang dari 60 juta euro. Timnas Qatar gagal menunjukkan performa memuaskan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka pun dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk memberhentikan pelatih kepala mereka, Tintin Marquez. Menurut laporan Diario Sport, Timnas Qatar saat ini tengah menimbang opsi untuk menunjuk mantan pelatih Barcelona, Xavi Hernandez. Dalam laporannya, Diario Sport mengatakan jika Xavi telah dihubungi oleh Federasi Sepak Bola Qatar. Kan Xavi untuk menjadi pelatih baru Qatar terbuka cukup lebar. Pasalnya, ia sudah tak asing lagi dengan budaya sepak bola Qatar dan Timur Tengah secara keseluruhan. Manchester City menang dramatis atas Wolverhampton dalam pertandingan lanjutan Liga Inggris. Digelar di Stadion Molyneux Minggu malam waktu Indonesia Barat, pertandingan ini berakhir dengan skor 1-2. Dalam laga ini, Wolves berhasil unggul 1-0 pada menit ke-7 lewat gol Jørgen Larsen. Kemudian Manchester City berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol Josko Gvardiol di menit 33. Manchester City akhirnya bisa mencetak gol penentu kemenangan lewat John Stones di menit 90+5. Kemenangan ini membuat Manchester City kini menempati posisi 2 klasemen sementara Liga Inggris dengan mengemas 20 poin dari 8 pertandingan. Liverpool mengalahkan Chelsea dalam laga pekan ke-8 Liga Inggris. Bermain di Anfield Minggu malam waktu Indonesia Barat, Liverpool menang dengan skor akhir 2-1. Drama VAR dan penalti mewarnai laga ini. Wasit menunjuk titik putih di menit 27. Mohamed Salah yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Liverpool sempat mencetak gol kedua di menit 32 melalui Cody Gakpo.
Namun gol dianulir karena Alexander Arnold lebih dulu offside. Wasit kembali menunjuk titik putih di menit 45+2. Namun wasit membatalkan penalti kedua untuk Liverpool setelah melihat tayangan VAR. Chelsea mencetak gol pada menit 48 melalui Nicholas Jackson. Gol itu sempat dianggap offside, kemudian wasit mengecek VAR dan gol itu disahkan. Liverpool mencetak gol kedua di menit 51 melalui Curtis Jones. Pada akhirnya, skor 2-1 bertahan hingga laga usai. Kemenangan ini membuat Liverpool bertahan di puncak klasemen dengan 21 poin, sementara Chelsea ada di urutan ke-6 dengan 14 poin. AS Roma menjamu Inter Milan pada laga lanjutan Liga Italia. Bermain di Stadio Olimpico, kedua tim bermain cukup imbang sejak babak pertama. Saling jual beli serangan terjadi sejak babak pertama dimulai. Namun tak ada gol tercipta dan skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, baik Inter maupun Roma terus mencoba mencuri gol pembuka. Gol yang ditunggu-tunggu akhirnya tercipta pada menit 60. Lautaro Martinez berhasil membobol gawang tuan rumah dan membawa Inter unggul 1-0. Tertinggal 1-0 membuat Roma semakin gencar melancarkan serangan. Namun kokohnya pertahanan tim tamu membuat skor 0-1 untuk kemenangan Inter tak berubah hingga laga usai. Berkat hasil ini, Inter kini mengoleksi 17 poin dan menempati posisi 2 klasemen. Sementara Roma ada di urutan ke-10 dengan 10 poin. Barcelona melakoni pertandingan pekan ke-10 La Liga. Menjamu Sevilla di Stadion Olimpiade Luis Companys, Blaugrana tampil dominan sejak awal laga. Robert Lewandowski membawa Barca unggul 1-0 lewat titik putih di menit 24. 4 menit kemudian, giliran Pedri yang mencatatkan namanya di papan skor. Lewandowski mencetak gol kedua pada menit 39. Skor 3-0 untuk kemenangan Barcelona bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tuan rumah terus mendominasi jalannya pertandingan. Mereka bahkan unggul 4-0 berkat gol Pablo Torre pada menit 82. 5 menit kemudian, Sevilla sempat memperkecil ketertinggalan melalui Stanis Idumbo. Namun, gol cantik Pablo Torre di menit 88 memastikan kemenangan Barcelona dengan skor akhir 5-1. Berkat hasil ini, Barcelona kokoh di puncak klasemen La Liga dengan raihan 27 poin.